dan UIN Songo Semarang. Yang kami hormati, Ibu Ika Agustina M.Sos, selaku dosen pendidikan sosiologi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dan yang kami banggakan, seluruh peserta diseminasi riset sosiologi pendidikan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir bersama pada kegiatan diseminasi riset sosiologi pendidikan, transformasi sosial dan dinamika pendidikan di era modern, keluarga, teknologi, dan komunitas belajar dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang kami hormati, perkenalkan saya Azafira Molniaryadi selaku Master of Ceremony yang akan membacakan susunan acara pada sore hari ini. Acara pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga, sambutan oleh dosen pengampu sosiologi pendidikan. Acara yang keempat, presentasi hasil riset oleh 7 kelompok yang akan dipandu oleh moderator. Acara yang kelima yaitu feedback oleh Ibu Ika Agustina sebagai keynote speaker. Acara yang keenam, foto bersama, dan yang terakhir, penutup. Memasuki acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada operator kami persilakan. Mohon maaf, ada yang bisa mewakili? Baik, kepada operator kami ucapkan terima kasih. Masuki acara selanjutnya yaitu sambutan oleh dosen pengampu sosiologi pendidikan kepada Ibu Binti Masnuroh, kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Yang saya hormati Bu Ika Agustina M. Sos,
langsung saja ya. Selaku pemateri pada sore hari ini, yang saya banggakan mahasiswa Sosiologi Kependidikan dari SOS A dan B ya, SOS A dan B yang berbahagia. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Bu Ika yang telah menyempatkan waktunya untuk mengisi diseminasi riset sosiologi pendidikan dengan judul yang sudah tertera yaitu transformasi pendidikan di era modern seperti itu. Di harapan saya dengan adanya diseminasi riset ini itu untuk teman-teman FISIP terutama sosiologi biar lebih semangat untuk melakukan penelitian begitu. Jadi memang kita itu adalah ilmuwan sosial. Jadi apa output dari ilmuwan sosial jika bukan tulisan? Nah, ini saya rasa menjadi pemantik teman-teman semua apalagi ini sudah semester 5 itu bisa mungkin dilanjutkan untuk menulis skripsi ataupun menulis artikel begitu karena memang di FISIP sendiri itu ada kebijakan bahwa eh, lulus itu tidak hanya melalui skripsi tapi ada juga yang melalui jalur non skripsi atau artikel. Jadi ketika artikelnya sudah terbit di Sinta 3 itu bisa langsung ujian dan bisa langsung lulus begitu. Bu Ika, mungkin ini overview ya Bu Ika. Seperti itu. Terus saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua dari sosiologi A dan B yang sudah sangat aktif ya di kelas aktif, kemudian mengerjakan tugas-tugas dan sampai titik hari ini yaitu diseminasi riset. Jadi hasil penelitian kalian di kelas maupun di luar kelas itu dijadikan sebuah tulisan dan akan dipresentasikan di dalam forum. Dan ini juga menjadi eh, pengalaman untuk kalian tentunya. Jadi nanti akan berguna di eh, kelulusan kalian, menjelang kelulusan kalian, begitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk mempersingkat waktu karena waktunya sudah sangat sore ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Binti Masroh. Acara selanjutnya yaitu presentasi hasil riset oleh 7 kelompok yang akan dipandu oleh moderator. Moderator pada acara hari ini bernama Mesya Aulia Putri, seorang mahasiswa sosiologi UIN Smart semester 5. Kepadanya kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih waktunya. Sebelumnya, maaf ya tentang semua. Ini Bu Ika, kita ini bertiga tadi habis ini Bu sebelumnya stazia dulu ke rumah teman kita yang sedang berduka gitu. Ibu. Oke, mungkin sebelumnya uh, uh, apa ya Ibu Ika mungkin acara selanjutnya ini kita akan mendengarkan presentasi dari teman-teman di kelas sosiologi pendidikan di mana mereka akan mempresentasikan hasil riset mereka yang sudah dilakukan itu pada forum kali ini. Untuk mungkin untuk kelompok yang pertama bisa mempersiapkan diri ya PPT-nya. Oh, apa apakah suaranya masih putus-putus, Ibu? Masih. Bentar. Sudah cukup. Ada. Oke, mungkin oke. Ya untuk presentasi dari kelompok yang pertama itu ada dari akan diwakilkan oleh teman kita bagus, bagus. Gimana kelompok satu? Tes tes, dengeran nggak? Oke. Ya, sudah terdengar. Ini boleh share screen? Ya, silakan. Ya, monggo bisa di-share screen PPT-nya.
Kelihatan nggak? Udah, Mas. Kelihatan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Penurunan Minat Siswa Bersekolah di SDN 3 Sumberjo pasca pembangunan jalan tol. Kami beranggotakan 5 orang yang saya sebagai perwakilannya itu. Lanjut langsung masuk ke latar belakang. Adanya pembangunan jalan tol ini telah mengubah cara orang pakai sekolah seperti jalan umum misalnya. Yang sebelumnya digunakan siswa untuk berjalan kaki sekolah, sekarang terblokir. Sehingga jarak waktu tempuh ke sekolah menjadi lebih lama. Selain itu, peningkatan lalu lintas kendaraan berat di sekitar jalan tol juga telah membuat orang tua khawatir tentang keselamatan anak-anak mereka. Situasi ini telah mempengaruhi pandangan orang tua yang hal tersebut juga mendorong mereka sebagai orang tua juga memiliki pertimbangan untuk memindahkan anak-anak mereka ke sekolah lain yang dianggap lebih aman dan mudah akses jalannya. Hal ini menunjukkan bahwasanya keberadaan jalan tol tidak hanya mempengaruhi aktivitas ekonomi, tetapi juga keputusan sosial keluarga terkait pendidikan anaknya. Lanjutnya, metode. Penelitian kami ini menggunakan metode kualitatif dengan eh, nah, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder dengan wawancara sebagai teknik pengumpulan datanya. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah cultural like William Field Hawthorne yang menjelaskan bahwasanya kesenjangan budaya disebabkan karena adanya budaya material yang tidak dibarengi dengan budaya non material sehingga menimbulkan masalah sosial. Hasil dan pembahasan dari penelitian ini adalah poin pertama itu pandangan orang tua siswa di lingkungan SDN 3 Sumberjo terhadap keberadaan jalan tol. Yang pertama, membatasi akses jalan. Seperti yang disebutkan oleh informan 1, yang kurang lebihnya adalah ia mengeluhkan bahwasanya dengan adanya jalan tol ini, akses jalan menuju sekolah itu lebih jauh. Dan itu juga berisiko untuk anak-anak karena dengan adanya jalan tol ini banyak kendaraan besar yang lalu lalang sehingga mengkhawatirkan untuk jalan ke arah sekolah. Yang kedua, lebih memilih alternatif sekolah lain. Informan di informan tersebut menjelaskan bahwasanya eh, ia lebih memilih alternatif sekolah lain yang dianggapnya lebih aman dan nyaman untuk dilewati jalannya. Ketiga, kenyamanan belajar berkurang. Nah, karena adanya jalan tol ini eh, kan menjadi berisik gitu ya. Jadi berisik, suasana tidak nyaman untuk anak-anak belajar gitu. Alhasil eh, mereka mengeluhkan adanya kenyamanan belajar yang berkurang. Lanjutnya, hasil dan pembahasan poin 2. Faktor-faktor sosial dan perubahan lingkungan pasca pembangunan jalan tol. Poin pertama itu akses jalan yang terbatas dan menurunnya jumlah siswa. Jadi dengan adanya pembangunan jalan tol ini, akses jalan menjadi terbatas, sehingga mempengaruhi turunnya jumlah siswa setiap tahun, kurang lebih seperti itu. Eh, Lanjut, poin kedua, jembatan yang kurang memadai. Jadi dengan dibangunnya jalan tol ini, pemerintah juga membangun jembatan yang untuk sebagai alternatif lain supaya mereka tidak eh, terkendala jalan yang jauh gitu. Cuman jalan jembatan ini dibangun di ketinggian yang cukup tinggi. Oleh karena itu banyak yang khawatir bahwasanya ada yang takut dan lain-lain gitu ya. Karena jembatan yang tinggi pun ketika musim hujan itu licin. Takutnya mereka eh, jatuh dan lain-lain gitu. Tiga, menghambat keaktifan sekolah. Karena kan jumlah siswa yang sedikit, otomatis dana BOS yang diberikan juga berkurang. Sehingga itu menghambat adanya ekstrakurikuler di sekolah tersebut. Karena dari informan 3, yaitu kepala sekolah, dia mengeluhkan bahwasanya bayar pelatih untuk ekstrakurikuler itu kurang gitu. Nah, lanjutnya hasil dan pembahasan poin ketiga.
upaya pihak SDN 3 Sumberjo dalam mempertahankan jumlah siswa dan meningkatkan minat siswa pasca jalan tol. Yang pertama, hanya poin pertama, memberikan layanan pembelajaran yang terbaik dalam upaya meningkatkan mutu siswa. Jadi upaya yang dilakukan oleh kepala sekolah SDN 3 Sumberjo ini, dia melakukan pelayanan yang terbaik untuk siswa supaya mereka eh, nyaman belajar di situ, supaya mereka nyaman dan menggunakan semampu tenaganya untuk mengajar siswa yang ada di sekolah tersebut. Sehingga dengan eh, kemampuan tersebut, alhasil siswa pun mendapati juara meskipun tidak seperti dulu gitu. Tapi ya ada beberapa juara yang disumbangkan oleh siswa SDN 3 Sumberjo untuk sekolah mereka. Nah, masuk ke kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwasanya pembangunan jalan tol berdampak besar pada penurunan minat sekolah di SDN 3 Sumberjo. Akses yang semakin jauh, terbatas, dan berisiko membuat orang tua memilih sekolah lain yang lebih aman. Lingkungan yang bising juga turut mengurangi kenyamanan belajar siswa. Sementara penurunan jumlah siswa secara tidak langsung memperkecil dana BOS yang diberikan oleh pemerintah, sehingga menghambat kegiatan ekstrakurikuler di sekolah tersebut. Kondisi ini menggambarkan kulturalek antara perubahan fisik dan kesiapan sosial. Meski begitu, sekolah berupaya mempertahankan minat melalui peningkatan layanan pembelajaran, pendampingan baca tulis, serta penguatan prestasi guna menarik kembali kepercayaan orang tua. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, mungkin bisa langsung kita lanjut dulu ke kelompok selanjutnya, itu kelompok 2. Mas Bagus, minta tolong dibantu share screen PPT kelompok 2. Oh iya, bentar. Udah baik Haki, Mas Bagus, terima kasih. Oh udah. Oke. Ya, oke. Oke, selanjutnya kelompok 2 ya. Maaf, sebelumnya suara saya terdengar tidak ya? Terdengar. Terdengar ya kan? Oke, jadi kelompok 2 ini mengambil penelitian atau riset dengan tema yaitu peran orang tua pekerja dalam penguatan pendidikan Islam pada anak usia 13 tahun di era modernisasi sosial. Jadi, ini TV 4 orang. Dengan saya sendiri, Cynthia Ahla Amelia, terus ada Muhammad Pembari Haji Adam, ada Azafira Midina Yadi, ada Priscili Anand Agustiniti. Lalu seperti itu, pada penelitian selanjutnya itu latar belakang dari penelitian kami. Kenapa sih kami mengambil tema anak usia 13 tahun di era modernisasi dalam pendidikan Islamnya? Jadi, munculnya penelitian itu dilakukan terhadap tantangan pendidikan Islam yang dihadapi oleh anak usia 13 tahun di tengah dinamika sosial dan teknologi. Perlu diketahui bahwa pendidikan Islam ini memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan moral pada usia 13 tahun. Usia dan telah masuki masa awal remaja dan merupakan tahap kritis dalam perkembangan spiritual dan sosialnya. Jadi, menurut kelompok kami itu usia 13 tahun itu usia yang sangat kritis terhadap perkembangan. Jadi mulai ada ibarat kata dan lain sebagainya itu kan di usia 13 tahun. Nah, namun peneliti itu merasa di era modernisasi, peneliti lebih kami itu merasa di era modernisasi saat ini tuh banyak anak usia 13 tahun
memiliki orang tua berpenuh waktu. Terus menurut Cina itu menyatakan bahwa orang tua yang kerja memiliki keterbatasan waktu dan stres kerjaan mengakibatkan tidak mempunyai waktu luang untuk anak usia 13 tahun yang padahal usia ini merupakan usia penting dalam pembentukan jati diri. Jadi usia 13 tahun ini benar-benar krusial, guys. Jadi gimana pembentukannya itu akan kita bahas secara lanjut, Mas Bayhaki. Nah, rumusan masalah dari kita itu kan ada 3. Yang pertama, apa saja bentuk peran orang tua dalam penguatan pendidikan Islam pada anak usia 13 tahun di era modernisasi sosial. Yang kedua, apa saja faktor pendukung dan penghambat peran orang tua bekerja dalam penguatan pendidikan Islam pada anak usia 13 tahun di era modernisasi sosial. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu bagaimana strategi orang tua pekerja dalam menjaga dan memperkuat nilai-nilai pendidikan itu pada anak usia tahun. Oke, selanjutnya yaitu metode penelitian yang kami gunakan. Menggunakan metode penelitian naratif, deskriptif. Sumber data yang kami dapatkan itu dari sumber data primer, yaitu orang tua dari anak ini langsung yang berusia kita 5 tahunan dan mempunyai anak 13 tahun. Kemudian selain dari sumber data primer, kita mendapatkan data sekunder yang berasal dari kumpulan artikel jurnal dulu dan buku. Dalam pengumpulan data, yakni observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Dalam analisis data, yakni display data dan reduksi data. Selanjutnya, kami membahas pada rumusan yaitu bentuk peran orang tua pekerja dalam penguatan pendidikan Islam pada anak di era modernisasi. Peran utama orang tua dalam menanamkan nilai Islam yaitu orang itu pertama pendidikan dan bekerja itu baik tentang ajaran agama, keteladanan dalam ibadah dan akhlak, penciptaan lingkungan rumah yang kondusif secara spiritual. Selanjutnya itu karena kami mendapatkan informan itu menegaskan bahwa orang tua itu harus bisa menjadi teladan. Orang kehadiran emosionalnya dan spiritual itu sangat perlu. Terus Al-Quran dianggap tapi mengingatkan sebagai fondasi untuk pembinaan anak. Selanjutnya yaitu kebiasaan dan aktivitas harian yang menguatkan pendidikan agama. Aktivitas harian menjadi media pembentukan kedisiplinan spiritual. Selanjutnya yaitu contoh kegiatan yang dilakukan keluarga, yaitu sholat maupun baca Al-Quran bersama dan mengajarkan sedekah dan empati sosial. Selanjutnya yaitu pendidikan agama formal dan pembinaan karakter. Selanjutnya narasumber yaitu maaf ya suaranya putus-putus. Selanjutnya masih putus-putus ya? Masih ya, masih putus-putus. Oh,
Betul. Oke, putus tidak ya? Terima kasih ya. Dari temannya mungkin bisa meneruskan ya, dari kelompoknya. Permisi Vira atau Bayhaki bisa tolong nggak? Ini di sini masih nyari sinyal. Ada anggota kelompok 2 yang lain, Muhammad Ilham Baihaqi. Kami persilakan untuk presentasi. Oke, yang selanjutnya itu ada peran sekolah dalam mendukung pendidikan Islam. Ini cara nyedek gede. Oke, maaf. Selanjutnya itu ada peran sekolah dalam mendukung pendidikan Islam. Pertama itu ada sekolah itu memberikan pendidikan agama formal dan pembinaan karakter untuk anak-anak. Yang selanjutnya itu ada pembelajaran PAI di sekolah itu melengkapi keterbatasan dari pembinaan di rumah kan nggak biasanya nggak komplit gitu kan. Terus ya selanjutnya itu ada sekolah itu menyediakan pengalaman spiritual dan sosial untuk menguatkan identitas keagamaan anak. Nah, selanjutnya ada pelajaran PAI itu berperan penting dalam memberikan materi yang kadang itu tidak diajarkan di keluarga atau di rumah mereka. Selanjutnya ada rumusan masalah dua, yaitu faktor pendukung dan penghambat peran orang tua bekerja dalam penguatan pendidikan Islam pada anak usia 13 tahun di era modernisasi sosial. Yang pertama itu ada faktor pendukung. Orang tua dalam pekerjaan penguatan pendidikan Islam pada anak usia 13 tahun di era modernisasi. Yang pertama itu ada kesadaran akan pentingnya pendidikan agama dan lingkungan yang Islami. Nah, yang kedua itu ada motivasi dan harapan orang tua. Yang ketiga ada tingkat pendidikan orang tua. Nah, yang keempat ada komunikasi yang baik antara orang tua dan juga anak. Nah, sedangkan selanjutnya ada faktor penghambat orang tua bekerja dalam menguatkan pendidikan Islam pada anak usia 13 tahun di era modernisasi. Yaitu yang pertama ada satu orang tua yang sibuk bekerja. Yang kedua ada latar belakang pendidikan yang rendah. Yang ketiga ada lingkungan yang kurang mendukung. Dan yang keempat ada keterbatasan waktu orang tua untuk mendidik anak.
Baik, apakah ada terkendala? Oke, ini sudah. Ya, selanjutnya itu ada rumusan masalah ketiga, yaitu strategi orang tua pekerja dalam menjaga dan memperkuat nilai-nilai pendidikan Islam pada anak usia 13 tahun di tengah tantangan modernisasi sosial. Yaitu yang pertama itu ada aspek keteladanan dan pembinaan nilai Islam. Jadi, itu ada menjadi contoh yang baik dalam perilaku keseharian anak, memberikan pendidikan agama yang kuat, melalui pembiasaan ibadah, menciptakan lingkungan yang ramah Islami, baik secara fisik maupun dari suasananya, terus juga menghadirkan lingkungan sosial yang positif dan religius untuk meminimalkan pengaruh negatif dari pergaulan pergaulan sekitar. Yang kedua yaitu ada aspek pengawasan penggunaan teknologi. Pertama ada menentukan batasan waktu penggunaan gadget dan internet. Selanjutnya ada mendampingi anak saat menggunakan teknologi serta memberi contoh penggunaan teknologi yang benar. Selanjutnya ada mengatur konten, aplikasi, dan privasi dengan fitur fitur kontrol orang tua. Selanjutnya itu ada aspek ketiga yaitu komunikasi yang efektif. Yaitu orang tua menjadi pendengar yang baik untuk anak dan mencoba membuka ruang dialog dua arah antara orang tua dan juga anak. Selanjutnya ada menjelaskan nilai-nilai Islam secara jelas, logis, dan relevan dengan kehidupan anak. Yang terakhir ada membangun hubungan yang hangat dan harmonis sebagai safe space. Oke, yang selanjutnya itu ada landasan teori. Nah, dari ketiga hasil pembahasan tersebut, itu dapat dianalisis dengan menggunakan teori Emil Durkheim. Durkheim menyatakan bahwa pendidikan itu tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mentransfer pengetahuan, tapi juga sebagai mekanisme untuk menciptakan solidaritas sosial. Nah, Durkheim juga menyatakan bahwa pendidikan agama Islam itu juga menekankan pada pentingnya menjaga hubungan sosial yang harmonis di dalam keluarga dan masyarakat. Nah, dalam konteks pendidikan informal ini yang berlangsung di rumah dan dalam komunitas, nilai-nilai seperti kasih sayang, patuh terhadap orang tua, serta tanggung jawab sosial itu ditekankan atau itu. Nah, teori solidaritas Emil Durkheim itu dipilih karena menekankan pentingnya pendidikan dalam membangun ikatan sosial dan nilai-nilai bersama dalam keluarga. Pendidikan Islam pada anak usia 13 tahun berperan memperkuat solidaritas keluarga dengan menanamkan norma dan nilai yang menjadi dasar kohesi sosial di tengah perubahan sosial yang cepat seperti saat ini. Nah, teori ini relevan untuk memahami bagaimana pendidikan itu tidak hanya sebagai pembelajaran individu, akan tetapi juga sebagai menjaga kebersamaan dan stabilitas sosial dalam konteks modernisasi. Nah, yang terakhir itu ada kesimpulan. Nah, apa sih kesimpulan dari penelitian kami? Yaitu orang tua pekerja itu memiliki peran penting dalam menguatkan pendidikan Islam pada anak usia 13 tahun di era modernisasi sosial dengan pendekatan keteladanan, komunikasi, dan juga pengawasan terhadap teknologi. Tapi meskipun menghadapi keterbatasan waktu, terus analisis menggunakan teori solidaritas sosial Emil Durkheim itu menunjukkan bahwa pendidikan Islam berfungsi sebagai perekat solidaritas sosial keluarga di tengah perubahan zaman sekarang. Nah, faktor pendukung meliputi kesadaran pentingnya pendidikan agama dan dukungan lingkungan sekolah. Nah, sedangkan kendala utama adalah kesibukan dan keterbatasan pengetahuan agama dari orang tua. Nah, untuk peneliti selanjutnya itu disarankan untuk memperluas fokus pada peran lembaga formal dan non-informal untuk menggali pengaruh media digital dalam pola asuh anak, serta menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sampel keagamaan dan karakter anak secara menyeluruh. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Saya kembalikan ke Oke, baik. Terima kasih presentasinya di kelompok 2. Dan selanjutnya kelompok 3
Presentator kami persilakan. Untuk anggota kelompok 3 yang lain bisa mewakilkan jika presentatornya terkendala. Ya, oke. Mungkin lanjut ke kelompok 3 ya. Kelompok berikutnya aja, Vin. Oke, Kelompok 3 bisa sih, Bu. Sebentar. oke. Baik, kita tunggu sebentar, Ibu. Ya, mungkin langsung aja ya untuk di kelompok 3 ini. Oke, untuk di kelompok 3 ini kan dari hasil penelitiannya itu mengambil judul upaya pengembangan pendidikan anak usia dini atau PAUD melalui kebijakan pemerintah di Desa Jungsemi itu ada di Kendal. Mungkin yang pertama itu ada dari latar belakang terlebih dahulu. Untuk latar belakangnya sendiri itu kan kita membahas mengenai pendidikan ya. Nah, pendidikan itu kan merupakan fondasi penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kemajuan masyarakat terutama yang ada di desa. Nah, di pemerintah sendiri itu juga memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggara pendidikan melalui kewenangan lokal yang diatur dalam Undang-Undang Desa. Nah, sehingga dapat menyusun kebijakan sesuai dengan kebutuhan warganya. Namun di dalam pengembangan pendidikan di desa itu emang nggak mudah ya dan banyak tantangan. Salah satunya itu ada keterbatasan dari anggaran itu sendiri, terus ada kendala lain, contohnya kayak di kurangnya tenaga pendidikan profesional karena kan mungkin itu kan ada di desa ya, jadi tenaga apa ya tenaga pendidikannya itu masih kurang seperti itu. Terus sarana dan prasarananya juga karena mungkin di desa itu masih apa ya cenderung ke belum modern gitu. Jadi sarana dan prasarannya itu masih seadanya seperti itu. Terus ada juga rendahnya partisipasi masyarakat. Terus nah dari penjelasan di atas itu di Desa Jungsemi itu mengalami kendala seperti itu. Sehingga diperlukan kajian mengenai bagaimana sih kebijakan desa uh, mengenai pendidikan yang ada di desa itu dirumuskan, terus bentuk dukungan yang diberikan, terus hambatan yang dihadapi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah Desa Jungsemi itu seperti apa nantinya kita akan bahas di sini. Terus yang selanjutnya itu ada dari metode. Nah, metode yang kita gunakan itu ada metode kualitatif dan pendekatannya itu menggunakan studi kasus karena kita turun langsung ke lapangan. Terus ada data yang kita lakukan itu ada dua, itu ada data primer sama sekunder. Kalau dari data primer sendiri itu kita menggunakan hasil wawancara dengan perangkat desa yang ada di Desa Jungsemi itu dan juga observasi langsung yang ada di lapangan, yang ada di Desa Jungsemi tersebut. Terus kalau dari data sekundernya kita juga nggak mematok ke data primer aja ya, kita juga menggunakan data sekunder, entah itu dari dokumen ataupun literatur dan sumber bacaan yang ada di uh, internet maupun yang lainnya, seperti itu. Terus ada dari kerangka teorinya, kalau kerangka teorinya kita itu mengambil dari teori pertukaran sosial yang dijelaskan oleh Blau, itu menjelaskan bahwa teori pertukaran sosial ini itu
terbentuk melalui proses pemberian dan penerimaan. Jadi di teori ini itu ada ada yang memberi dan ada yang menerima. Jadi di situ terjadi interaksi antar dua antar dua individu seperti itu. Dan di situ terjadi ada yang memberi dan yang menerima. Dan ada yang mendapatkan manfaat dan juga ada yang mengorbankan seperti itu. Terus di antar individu dan kelompok tersebut itu saling berinteraksi dan keduanya itu memperoleh keuntungan. Terus dari Blau sendiri ini itu memperluas teori ini nggak cuma di individu ataupun kelompok. Jadi di suatu organisasi ataupun di suatu struktur sosial itu juga terjadi adanya teori pertukaran sosial tersebut. Nah, di teori ini juga menekankan bahwa di pertukaran tersebut itu nggak hanya cuma materi aja, tapi ada kayak bentuk dukungan ataupun status dan kepercayaan. Contohnya kayak si guru itu memberikan dukungan ataupun motivasi ke muridnya seperti itu. Jadi ada interaksi antara keduanya. Terus, nah dalam konteks kebijakan desa ini, teori yang dianut oleh Blau ini itu relevan. Jadi kita melihat gimana sih pemerintah desa ataupun masyarakat dan lembaga pendidikan ini saling memberi manfaat dan proses pengembangan pendidikan seperti itu. Terus ada di pembahasan yang pertama itu kita membahas mengenai kebijakan pemerintah yang ada di Desa Jung Semi terlebih dahulu dalam upaya pengembangan pendidikan yang ada di pendidikan anak usia dini. Yang pertama itu ada pendidikan gratis. Jadi pemerintah yang ada di Desa Jung Semi itu memfasilitasi pendidikan gratis, terutama yang ada di PAUD dan TK. Jadi pendidikan gratis ini untuk anak-anak untuk anak-anak dan merupakan respon positif pemerintah Desa Jung Semi atas keterbatasan program pendidikan gratis dari pemerintah pusat yang hanya mencakup SD dan SMP seperti itu. Terus sumber dan mekanisme dananya itu seperti apa sih? Nah, di sini itu pendidikannya itu mendapatkan sumber dari PAD Wisata Pantai, terus juga didukung oleh BUMDes dan lembaga PAUD lainnya. Terus di sini juga mendapatkan dana CSR sebesar 300 juta per tahun. Terus cakupan programnya itu seperti apa? Nah, semua anak desa Jung Semi sekolah di dalam maupun di luar desa, dan di situ juga ada penyaluran setiap semester dari bulan Januari dan bulan Juli. Terus pembahasan selanjutnya itu ini mengenai kendala yang ada di Desa Jung Semi tersebut. Tadi kan sudah dibahas mengenai kebijakannya ya. Nah, di Desa Jung Semi itu memiliki kendala dalam menghadapi kebijakan tersebut. Nah, salah satu kendalanya itu ada jadi di Desa Jung Semi itu hanya fokus ke pendidikannya aja. Kita kan sebenarnya di penelitian kita kan ada membahas mengenai agama juga, cuma di desa tersebut itu terkendala mengenai pendidikan agamanya seperti itu. Nah, hal ini disebabkan karena apa sih? Karena status lembaga pendidikan yang pada umumnya itu bukan merupakan milik desa. Jadi lembaga ini tuh contohnya seperti yang Madin ya, Madrasah Diniyah itu sepenuhnya dikelola oleh masyarakat atau yayasan, sehingga pemerintah desanya itu nggak punya wewenang langsung untuk melakukan intervensi atau intervensi di dalam pengelolaan maupun pengembangannya seperti itu. Terus meskipun demikian, pemerintah Desa Jung Semi ini tetap dapat berperan melalui fungsi sosial kemasyarakatan sebagai bagian dari masyarakat dan juga sebagai wali murid. Perangkat desa dapat memberikan masukan, terlibat dalam kepengurusan komite atau berpartisipasi juga dalam struktur organisasi lembaga pendidikan seperti Madin yang tadi Madrasah Diniyah ataupun PAUD dan TK. Terus dengan cara ini juga upaya peningkatan kualitas pendidikan khususnya yang berkaitan dengan penguatan akhlak dan pendidikan agama masih dilakukan meskipun bukan dalam kapasitas formal pemerintah desa. Nah, untuk kesimpulan dari penelitian kita itu
di pemerintah desa Jungsemi masih mendukung peningkatan pendidikan melalui pendanaan dari PAD desa yang dikelola oleh BUMDes. Nah, upaya ini juga menunjukkan komitmen desa dalam memperkuat kualitas pendidikan. Nah, namun ada keterbatasan kewenangan terhadap lembaga pendidikan membuat intervensi desa hanya bersifat dukungan non formal saja, tidak formal. Terus kebijakan ini juga mencerminkan kerjasama timbal balik antara desa dan masyarakat dalam memajukan pendidikan. Mungkin cukup itu presentasi dari kelompok 3, maaf. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 3. Dan langsung aja selanjutnya kelompok 4 kepada presentator kami persilakan. Oke, sebelumnya tes, apa suara saya terdengar? Terdengar. Oke, langsung saja ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham, perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan membahas tentang penelitian kami, yakni strategi manajemen waktu yang efektif bagi mahasiswa Ma'had dalam mengikuti kegiatan akademik maupun non-akademik. Melatar belakangi penelitian kami, mahasiswa dihadapkan pada kegiatan ganda, yakni kuliah di siang hari dan juga kegiatan Ma'had yang harus dilakukan di malam hari. Hal ini mengakibatkan berkurangnya waktu belajar, waktu istirahat, dan juga waktu-waktu yang dibutuhkan mahasiswa untuk melakukan kegiatan lainnya seperti organisasi maupun kerja kelompok. Akibatnya, mahasiswa merasa stres dan juga bingung untuk membagi waktu antara kuliah dan juga Ma'had. Maka dari itu, penelitian kami ini berfokus pada angkatan 25 dan cara mereka melakukan manajemen waktu untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul dari kegiatan Ma'had. Selanjutnya, metodologi yang kami gunakan, yakni jenis penelitian kami, merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mendalami fenomena hambatan yang dimiliki oleh mahasiswa angkatan 25 dalam kegiatan Ma'had. Lalu kami juga menggunakan wawancara dan juga observasi yang digunakan sebagai teknik penggalian data. Observasi kami gunakan untuk mendapatkan data secara general, dan wawancara kami gunakan untuk menggali data lebih dalam. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori habitus milik Pierre Bourdieu untuk menganalisis hasil data yang kami dapatkan dari wawancara. Selanjutnya ke teori habitus milik Pierre Bourdieu yang memiliki 3 konsep kunci, yaitu disposisi, field, dan juga modal. Disposisi merupakan habitus yang terbentuk melalui kegiatan sehari-hari sehingga membentuk pola yang terbentuk melalui pengalaman individu. Yang selanjutnya ada field. Field atau medan dapat berupa tempat seperti sekolah, kampus, dan juga ma'had yang memiliki aturan dan juga norma yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Lalu modal dapat berupa modal kultural, sosial, maupun ekonomi yang dapat mempengaruhi individu tentang bagaimana habitus itu terbentuk. Masuk ke hasil dan pembahasan, yang pertama adalah hambatan apa saja yang dihadapi oleh mahasiswa angkatan 2025. Berdasarkan data wawancara kami mendapati bahwa hambatan yang dihadapi oleh mahasiswa itu beragam, baik itu hambatan internal maupun juga eksternal. Informan kami juga berpendapat bahwa terkadang kegiatan Ma'had itu berbentrokan dengan kegiatan kuliah seperti kelas pengganti dan juga kegiatan organisasi. Informan kami juga menyatakan kegiatan Ma'had yang dimulai sehabis Isya biasanya bersamaan dengan rapat organisasi maupun kerja kelompok. Lalu informan kami juga menuturkan bahwa pemberlakuan jam malam yang hanya hingga pukul 10 malam itu dinilai kurang fleksibel karena mereka tidak dapat secara leluasa untuk melakukan aktivitas seperti rapat organisasi pada saat malam hari. Nah, fenomena ini berdampak pada kebiasaan mahasiswa sehari-hari. Ketika mereka dihadapkan pada setting yang baru, maka secara alami mereka membentuk habit atau pola kebiasaan yang baru untuk menyesuaikan dengan kondisi sosial yang baru juga. Selanjutnya, strategi apa saja yang digunakan mahasiswa untuk menyeimbangkan waktu kegiatan Ma'had dan juga waktu kuliah? Yang pertama yaitu mereka membiasakan diri dengan rutinitas Ma'had. Mahasiswa mulai menata ulang kebiasaan mereka sehingga kegiatan Ma'had bukan menjadi hambatan lagi, melainkan menjadi bagian rutin dari kehidupan sehari-hari mereka. Mereka juga menyesuaikan keseharian mereka dan juga menemukan pola baru agar sesuai dengan kegiatan mereka sehari-hari. Lalu yang kedua, mereka memprioritaskan tugas kuliah ketimbang Ma'had. Mahasiswa yang kami wawancarai lebih memilih menyelesaikan tugas kuliah terlebih dahulu ketimbang mereka mengikuti Ma'had. Karena mereka berpendapat, mereka memilih untuk tidak menunda-nunda tugas kuliah. Lalu yang ketiga, melakukan izin jika kegiatan kuliah berbentrokan dengan kegiatan Ma'had. Mahasiswa memanfaatkan hak izin mereka untuk menyelesaikan atau mengikuti kegiatan di luar Ma'had. Ya, fenomena ini menunjukkan bahwa mereka menggunakan strategi ini untuk menyeimbangkan antara tugas kuliah dan juga kegiatan yang ada di Ma'had.
Lalu kesimpulan dari penelitian kami, secara keseluruhan, strategi manajemen waktu yang dilakukan mahasiswa Ma'had terbukti cukup membantu. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada dukungan sistem Ma'had itu sendiri. Menurut mahasiswa, penyesuaian jadwal, peningkatan keteladanan musyrif, dan juga konsisten pengelolaan kegiatan Ma'had akan sangat berpengaruh terhadap kemampuan mereka dalam menjaga keseimbangan antara kegiatan akademik dan non-akademik agar dapat tercapai secara lebih optimal. Sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kelompok 4. Selanjutnya bisa langsung kelompok kelima. Halo, tes, apakah terdengar? Terdengar. Teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ahmad Gunadi, perwakilan dari kelompok 5. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami dengan judul Dampak Roblox terhadap minat belajar mahasiswa studi pada mahasiswa FISIP Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Latar belakang dari penelitian kami, permainan digital kini menjadi bagian penting dalam kehidupan mahasiswa, termasuk Roblox, yang memungkinkan pengguna bermain dan membuat dunia virtual. Selain hiburan, Roblox juga menjadi ruang sosial yang mempengaruhi perilaku dan motivasi belajar. Yi menyebutkan bahwa terlibatan dalam game online dapat membentuk pola interaksi, motivasi, dan persepsi belajar. Dengan meningkatnya penggunaan Roblox, muncul pertanyaan tentang pengaruhnya terhadap minat belajar. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Mubarok dan Ondang mengatakan bahwa Roblox berdampak positif maupun negatif terhadap motivasi belajar, terutama jika dimainkan secara berlebihan. Berbeda dari penelitian sebelumnya, penelitian ini menyorot bagaimana mahasiswa FISIP Wali Songo untuk melihat bagaimana intensitas belajar, interaksi sosial di Roblox, dan pengalaman digital mempengaruhi minat belajar. Roblox yang kreatif dan kolaboratif sering menjadi ruang ekspresi, pertemanan, hingga pelarian dari tekanan akademik. Karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan minat belajar, alasan bermain Roblox, serta pola penggunaan yang mempengaruhi minat belajar. Adapun rumusan dari penelitian kami, yang pertama, apa saja bentuk perubahan minat belajar mahasiswa FISIP Wali Songo Semarang yang bermain Roblox. Yang kedua, mengapa mahasiswa FISIP Wali Songo Semarang memilih bermain Roblox. Yang ketiga, bagaimana pola penggunaan Roblox mempengaruhi minat belajar mahasiswa FISIP Wali Songo Semarang. Adapun metode yang kami gunakan pada penelitian kali ini, yaitu metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menyelidiki dan memeriksa fenomena yang terjadi dalam kehidupan nyata. Penelitian kami juga menggunakan teknik pengumpulan data wawancara semi terstruktur agar mendapatkan data yang sesuai dan mendalam. Rumusan pertama yaitu bentuk perubahan minat belajar mahasiswa FISIP Wali Songo Semarang yang bermain Roblox. Hasil dari penelitian kami menunjukkan bahwa sebelum mahasiswa belum mengenal Roblox, telah memiliki pola belajar yang cukup stabil, baik yang bersifat fleksibel, disiplin, maupun memiliki ritme tertentu seperti belajar di malam hari. Setelah mengenal Roblox, muncul respon yang berbeda. Ada yang tetap mampu menjaga konsistensi belajar dan memandang Roblox hanya sebagai hiburan, sementara lainnya mengalami pengurangan waktu belajar karena kecenderungan larut bermain atau menjadikan pengisi waktu. Dampaknya terhadap nilai dan partisipasi juga bervariasi, dari yang tetap stabil hingga yang kesulitan mengatur waktu. Berdasarkan teori habitus Bourdieu, variasi ini disebabkan oleh habitus akademik yang telah terbentuk sebelumnya, di mana habitus yang kuat membuat mahasiswa lebih tahan terhadap distraksi, sedangkan habitus yang lebih fleksibel lebih mudah terpengaruh oleh godaan permainan digital. Lalu yang rumusan yang kedua, yaitu alasan mengapa mahasiswa FISIP Wali Songo Semarang memilih Roblox. Dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa FISIP Wali Songo Semarang mainkan Roblox karena alasan yang beragam dan berkaitan dengan kehidupan sosial serta kebiasaan mereka sehari-hari. Informan 1 bermain Roblox karena mengikuti tren dan kebutuhan untuk tetap terhubung dalam pergaulan kampus.
Informan 2 memilih Roblox karena merasa proses perkembangan karakter dalam game memberi kesenangan dan dapat dilakukan secara bersama teman. Sementara itu, Informan 5 menggunakan Roblox sebagai ruang kreatif untuk mengekspresikan dan menemukan inspirasi fashion yang kemudian berpengaruh pada gaya berpakaian di dunia nyata. Secara keseluruhan, alasan-alasan tersebut memperlihatkan bahwa Roblox tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga berfungsi sebagai ruang sosial, alat pelepas stres, dan media untuk mengekspresikan diri. Melalui teori habitus Bourdieu, pilihan bermain Roblox dapat dipengaruhi oleh lingkungan sosial kampus, budaya digital, serta kebiasaan personal yang telah terbentuk dan diinternalisasi oleh mahasiswa. Yang ketiga yaitu bagaimana pola penggunaan Roblox mempengaruhi minat belajar mahasiswa. Visip Win Wali Songo Semarang. Yang pertama, pola penggunaan Roblox berbeda pada tiap mahasiswa. Ada mahasiswa yang bermain sampai larut malam, bahkan hingga pagi, sehingga waktu belajar dan istirahat terganggu. Ada juga yang bermain secukupnya sebagai hiburan atau pelepas stres tanpa mengganggu kuliah. Yang kedua, pengaruh terhadap fokus belajar dan tugas. Penggunaan berlebihan membuat mahasiswa lupa deadline, kurang fokus di kelas, dan kualitas tugas menurun. Beberapa informan menyebut game menjadi candu, sehingga mempengaruhi konsentrasi saat belajar. Yang ketiga, yaitu upaya diri dalam manajemen waktu. Mahasiswa yang mampu mengatur waktunya, misalkan membuat jadwal harian, bermain setelah tugas selesai, dapat menghindari dampak negatif. Adaptasi ini menunjukkan kesadaran bahwa hiburan harus diseimbangi dengan tanggung jawab akademik. Kesimpulan dari penelitian kami, penelitian ini menunjukkan bahwa permainan Roblox memiliki dampak yang negatif bagi minat belajar mahasiswa Visip Win Wali Songo Semarang. Roblox berpotensi memberikan manfaat sosial dan emosional, namun juga menimbulkan tantangan serius dalam menjaga konsistensi belajar, terutama bagi mahasiswa yang belum memiliki kemampuan manajemen waktu yang baik. Karena itu, diperlukan penguatan literasi digital, self-management, serta kesadaran reflektif agar mahasiswa mampu menikmati hiburan digital tanpa mengorbankan tanggung jawab akademik mereka. Begitu, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Nuril. Mungkin selanjutnya bisa langsung dilanjut oleh kelompok 6. Untuk perwakilan kelompok 6, apakah sudah siap? Sudah. Oke, bisa langsung aja Mbak Arofah. Ini dong minta tolong. Sika, share screen-nya. Oke, makasih. Oke, mungkin langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arofah Herunisa, perwakilan dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan hasil riset atau penelitian kami yang berjudul Proses Adaptasi Akademik Mahasiswa Perantau di Visip Win Wali Songo Semarang. Mungkin langsung saja ke latar belakangnya. Latar belakang dari penelitian kami ini, kelompok kami ini melihat bahwa mahasiswa perantau menghadapi tantangan yang cukup besar. Mereka tidak hanya harus menyesuaikan diri dengan lingkungan akademik yang baru seperti metode belajar, dosen yang berbeda, tetapi juga harus beradaptasi dengan lingkungan sosial dan kehidupan yang menuntut kemandirian. Dalam latar belakang ini, mahasiswa perantauan memiliki kesulitan dalam proses adaptasi seperti yang berdampak langsung pada prestasi akademik dan juga kesejahteraan psikologi mahasiswa. Oleh karena itu, pemahaman tentang masalah ini sangat penting agar kita bisa menemukan strategi pendamping yang paling efektif di perguruan tinggi. Langsung ke metodenya. Metode dari penelitian kami menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kualitatif fenomenologi. Artinya itu, kami fokus untuk memahami apa yang benar-benar dirasakan oleh mahasiswa perantau secara subjektif. Selanjutnya, untuk kerangka teorinya, kami menggunakan teori habitus dari Pierre Bourdieu. Secara sederhana, teori ini tuh menjelaskan bahwa perilaku mahasiswa saat ini tuh seperti cara mereka mengatur waktu atau belajar sebenarnya terbentuk dari pengalaman sosial dan budaya mereka di masa lalu. Nah, habitus atau kebiasaan lama inilah yang sedang diuji ketika mereka masuk ke lingkungan kampus yang baru. Untuk pembahasannya,
kami ada dua rumusan masalah. Yang pertama itu, pembahasan pertama itu kami fokus terhadap proses adaptasi akademik dari pengalaman awal dan penyesuaian yang mereka jalani. Hasil temuan kami menunjukkan bahwa mahasiswa banyak mengalami perubahan ritme belajar yang jauh lebih cepat. Adanya perbedaan budaya hingga tekanan emosional seperti rasa rindu rumah atau homesick. Namun mahasiswa tidak diam saja. Untuk mengatasinya, mereka mulai membangun strategi belajar mandiri, memperbaiki manajemen waktu, dan secara aktif memanfaatkan dukungan dari teman serta dosen untuk bisa menyesuaikan diri dengan dunia akademik. Selanjutnya, di pembahasan kedua, kami menganalisis faktor pendukung dan penghambatnya. Untuk faktor pendukungnya, dari tiap informan kami menjawab adanya dukungan sosial seperti peran orang tua, teman, dan dosen yang menjadi kekuatan utama dalam menghadapi tantangan akademik dan emosional. Sebaliknya, untuk penghambat utamanya adalah perasaan homesick, kendaraan manajemen waktu, dan dinamika kerja kelompok. Sebagai solusi akhirnya, penelitian yang kami lakukan menyarankan pentingnya komunikasi interpersonal yang inklusif. Selain itu, partisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler terbukti sangat ampuh untuk mempercepat integrasi mahasiswa perantau agar merasa lebih diterima di lingkungan barunya. Kesimpulan dari penelitian kami, penelitian ini menyatakan bahwa proses adaptasi akademik mahasiswa perantau di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UIN Wali Songo Semarang merupakan pengalaman multidimensional yang meliputi aspek akademik, sosial, dan emosional. Mahasiswa menghadapi tantangan seperti perbedaan budaya, ritme belajar yang cepat, dan tekanan emosional berupa rasa rindu rumah atau homesick. Keberhasilan adaptasi sangat bergantung pada kombinasi antara kemampuan individu dalam mengatur waktu dan belajar mandiri, serta dukungan sosial dari teman, dosen, dan keluarga yang memberikan motivasi dan kestabilan psikologis. Hambatan seperti homesick dan dinamika kelompok perlu diatasi dengan memperkuat komunikasi interpersonal dan keterlibatan dalam kegiatan kampus. Oleh karena itu, dukungan holistik dan institusi pendidikan sangat penting untuk membantu mahasiswa perantau agar dapat beradaptasi dengan baik dan meraih keberhasilan akademik serta kesejahteraan sosial emosional. Sekian presentasi dari kelompok 6. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Mbak Arofa. Mungkin bisa lanjut untuk kelompok 7. Sudah siap? Monggo, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fathar Rizky Syadan dari perwakilan kelompok 7 di sini akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami mengenai dampak interaksi sosial dalam game online Roblox terhadap penguasaan bahasa siswa dalam komunitas Roblox. Mungkin musik. Anggota kelompok kami beranggotakan 4 orang, yakni Ariko, Fatas, saya sendiri, Azra, dan juga ada Khairul Nisa. Yang melatar belakangi dari penelitian ini ialah perkembangan teknologi saat ini telah berkembang dengan sangat pesat dan mengubah sebagian besar aspek pada kehidupan. Salah satunya adalah aspek dalam pembelajaran. Dengan kondisi teknologi saat ini, para siswa tidak lagi harus mendapatkan pembelajaran atau mendapatkan ilmu hanya dari sekolah, tetapi juga bisa melalui internet. Salah satunya adalah melalui game. Salah satu game yang dapat siswa gunakan untuk mempelajari bahasa asing adalah Roblox. Roblox merupakan platform game global dengan jutaan pemain dari berbagai negara. Melalui platform game online Roblox, para pemain dapat berinteraksi dan menumbuhkan pengalaman sosial yang baru. Seiring berjalannya waktu, Roblox kemudian bertransformasi menjadi sebagai media untuk berinteraksi sosial serta menjadi ruang belajar, tidak hanya menjadi ruang untuk bermain secara digital. Nah, salah satu contoh fakta sosial dari bukti transformasi media Roblox telah menjadi media pembelajaran, yakni dari komunitas Roblox Cihuy, yakni perkumpulan anak-anak Roblox yang dengan rentang umur yang masih sekolah, mereka berkumpul di satu komunitas untuk membentuk sebuah kelompok belajar bersama.
Adapun metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif untuk mendapatkan data dengan pendalaman yang sangat mendalam. Selain itu, pendekatan etnografi dipilih karena dinilai relevan dan juga sesuai dengan penelitian yang kami teliti, yakni tentang Roblox. Adapun data diperoleh melalui observasi dan wawancara bersama anggota komunitas Roblox Sihui. Data yang telah didapatkan kemudian dianalisis menggunakan teori model sosial oleh Pierre Bourdieu yang menekankan pada bagaimana jaringan atau relasi sosial dapat digunakan oleh individu maupun kelompok untuk memperluas akses ke, ke yang lebih tinggi. Langsung ke hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan pertama yang kami temui dalam penelitian adalah pola interaksi sosial dalam Roblox. Interaksi sosial dalam Roblox dapat berupa chat, voice chat, bermain, dan berkumpul. Chat yang dimaksud adalah seperti kolom teks. Dan kemudian juga ada voice chat yang digunakan untuk berbicara secara real time atau secara langsung. Bermain yang dimaksud adalah kita bermain bersama dalam satu map atau game dalam Roblox. Dan juga ada dalam Roblox juga ada map hanya untuk hangout atau untuk berkumpul. Kemudian berdasarkan teori modal sosial, ketiga interaksi tersebut dapat membentuk relasi bonding, yakni membentuk relasi yang kuat dalam komunitas. Dalam contoh kasus ini adalah komunitas Roblox Sikui. Kemudian ada juga bridging, yakni memperkuat atau membuka koneksi dengan permainan internasional, sehingga menjadi sumber bahasa baru. Karena di Roblox, semua dapat berinteraksi dari berbagai negara. Nah, jaringan sosial yang sangat saling jaringan sosial ini kemudian menghasilkan modal budaya berupa budaya linguistik. Bahasa yang digunakan dalam Roblox itu sangat beragam macam, karena tadi setelah dijelaskan, interaksi di Roblox itu terjadi melalui lewat chat, voice, kolaborasi misi, dan komunitas luar game, sehingga sangat penting untuk memahami bahasa yang digunakan. Nah, bahasa yang digunakan itu ada Indonesia untuk pemain lokal, Inggris untuk internasional, dan juga sebagai bahasa utama dalam game Roblox, dan juga ada bahasa lain seperti Jawa, Melayu, Spanyol, atau Portugis, tergantung map atau game yang sedang dimainkan. Nah, pilihan bahasa ini juga tergantung jenis interaksi. Kalau di chat itu lebih umumnya ya, lebih bercampur. Karena kan di chat kita bisa typing sesuka kita dan orang bisa translate. Sedangkan untuk voice chat, para informan menyatakan bahwa mereka lebih menggunakan bahasa Inggris untuk respon cepat. Nah, kebiasaan berbahasa ini kemudian terbentuk di lingkungan Roblox. Siswa kemudian terbawa slang atau bahasa gaul dari bahasa lain, logat dan gaya bicara pemain lain, sehingga jadi tempat belajar bahasa secara natural. Melalui teori modal sosial Pierre Bourdieu, kemampuan bahasa menjadi modal yang menguntungkan siswa dalam berinteraksi di Roblox. Bahasa asing memudahkan mereka diterima di server internasional, mendapat teman baru, dan terlibat dalam aktivitas permainan. Bahasa menjadi nilai tambah untuk memperluas jaringan pertemanan serta memahami berbagai informasi dalam game. Kemudian hasil penelitian dan pembahasan yang kedua dari kami adalah dampak interaksi Roblox terhadap penguasaan bahasa asing. Dalam teori Bourdieu, Roblox menjadi ruang praktik bahasa yang membentuk modal bahasa dan modal sosial pemain. Nah, interaksi yang kemudian berulang secara sehari-hari itu membentuk habitus berbahasa termasuk cara berpikir, sikap, dan kebiasaan berkomunikasi. Banyak informan mengatakan bahwa interaksi dalam Roblox untuk menguasai bahasa asing itu memberikan dampak negatif, yakni seperti penyimpangan bahasa. Banyak dari pemain Roblox, informan mengatakan bahwa mereka secara tidak langsung ditipu untuk mengatakan sebuah bahasa yang tidak mereka ketahui artinya. Terus kemudian juga banyak dari informan menyatakan bahwa mereka untuk mempelajari bahasa kasar serta dampak negatif dari interaksi itu mereka kesulitan untuk memahami kalimat kompleks yang ada di buku serta ada fails kompetensi. Sedangkan dampak positif dari interaksi Roblox itu dapat dilihat melalui peningkatan kemampuan berbicara dan mendengar, penambahan kosakata baru, peningkatan modal sosial berupa linguistik, dan juga pengakuan linguistik atau mempelajari bahasa baru. Nah, bagaimana dengan motivasi siswa dalam mempelajari bahasa asing? Nah, motivasi siswa cenderung meningkat karena memainkan Roblox untuk mempelajari bahasa asing. Yang pertama, termotivasi karena harus berkomunikasi dengan pemain asing. Seperti yang kita ketahui di awal bahwa pemain Roblox itu dipenuhi dengan pemain dari berbagai luar negeri sehingga bahasa Inggris menjadi bahasa utama. Nah, hal inilah yang membuat mereka termotivasi untuk mempelajari bahasa baru. Selain itu, ruang belajar bebas tekanan membuat mereka nyaman mencoba bahasa baru, tidak di sekolah yang harus dikejar-kejar nilai. Kalau di Roblox kita bisa belajar bahasa baru tanpa bebas dari eh, stres akademik. Selain itu juga ada pengakuan sosial yang mendorong mereka untuk meningkatkan kemampuan. Jika hal ini dianalisis menggunakan teori modal sosial dari Pierre Bourdieu, jaringan internasional memberi akses modal bahasa.
Selain itu, pengakuan dalam komunitas menjadi sebuah modal simbolik yang dapat membantu penumbuhan dari individu pemain Roblox atau siswa. Kemudian motivasi tumbuh dari distribusi modal sosial dan posisi dalam komunitas. Kesimpulan dan saran, interaksi sosial dalam Roblox menjadi ruang belajar non-formal yang efektif bagi siswa dalam meningkatkan kemampuan bahasa asing, terutama melalui komunikasi lintas negara yang mendorong penggunaan kosakata baru dan motivasi belajar. Pola interaksi yang kolaboratif memberi siswa akses terhadap modal sosial dan modal budaya linguistik, meskipun tetap terdapat risiko penggunaan bahasa tidak baku. Dengan pendampingan yang tepat, Roblox dapat menjadi pelengkap yang bermakna dalam pembelajaran bahasa asing di era digital. Guru sarannya, guru dapat memanfaatkan pengalaman siswa di Roblox untuk memperkaya proses pembelajaran bahasa. Selain itu, orang tua dan komunitas juga perlu memberikan arahan linguistik yang benar. Dan juga literasi digital menjadi hal penting agar siswa bisa memanfaatkan platform game secara bijak dan efektif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Mas Fata. Mungkin sebelumnya kita beri aplaus dulu untuk para presentator kita yang sudah mempresentasikan hasil diskusi dari satu kelompok mereka. Selanjutnya mungkin dari Ibu Ika ada tanggapan terkait yang sudah disampaikan teman-teman. Saya persilakan. Oke, kedengeran suara saya, teman-teman? Kedengeran Bu, sangat Kedengeran ya? jelas. Oke. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Binti yang pertama telah mengundang saya menjadi reviewer dalam diseminasi riset sosiologi pendidikan di UIN Wali Songo Semarang, dan juga teman-teman semua yang alhamdulillah bisa ikut berpartisipasi ya dalam kegiatan diseminasi ini, begitu. Nah, penelitian yang dijelaskan oleh teman-teman tadi sangat keren ya. Banyak sekali insight yang bisa kita dapat dari 7 kelompok yang sudah melakukan penelitian. Mungkin sebelumnya saya ingin tanya dulu kepada Bu Binti, langsung saya share screen atau bagaimana Bu? Sekalian langsung materi atau Ya, gimana? silakan Mbak, sekalian langsung materi aja. Jadi review sekilas, kemudian langsung materi. Oke, sebentar saya share screen dulu. Sudah tertampil teman-teman? Sudah Ibu. Oke. Nah, sebelum masuk materi, mungkin saya akan memberikan review sedikit. Mohon maaf apabila ada suara-suara di luar ya. Jadi yang pertama dari kelompok 1 tadi sudah membahas tentang pembangunan jalan tol yang mengakibatkan sekolah di Sumberjo ya kalau nggak salah tadi itu jadi terganggu begitu. Nah, yang perlu di-highlight di dalam penelitian ini adalah pembangunan jalan tol ini memang dengan adanya pembangunan jalan tol ini memang terhambat pekerjaan, kemudian aktivitas gitu ya. Tapi kita juga perlu fokus pada selain keterhambatannya itu, tadi teman-teman sudah menyinggung sedikit terkait tentang prestasi sekolah ya. Prestasi sekolah itu walaupun berkurang tapi masih ada. Nah, terus jumlah siswa juga mengalami penurunan. Selanjutnya, perlu yang namanya dukungan orang tua dan pihak sekolah untuk mencari tahu nih jalan tengahnya gimana supaya siswa-siswa itu tetap bisa bersekolah gitu. Nah, itu yang pertama, mungkin itu bisa dijadikan di saran teman-teman ya, ditambahkan di saran terkait tentang peran orang tua dan sekolah itu harus kolaborasi supaya ada jalan tengah agar siswa-siswa ini bisa tetap bersekolah dengan baik begitu. Atau kalau misal nanti digabungkan dengan kontribusi pemerintahnya itu bagaimana gitu? Apakah sudah dibuatkan jalan atau memang harus ada jalan pintas lagi gitu yang lebih dekat seperti itu. Kemudian yang kedua, kelompok kedua menjelaskan tentang penanaman nilai-nilai agama Islam di umur 13 tahun. Berarti kalau 13 tahun itu sudah kelas 2 SMP ya. Nah,
di kelas 2 SMP itu kan memang usia yang sedang mencari jati diri. Jadi perlu dituntun gitu ya teman-teman. Perlu dituntun sehingga nilai-nilai pendidikan agama Islam itu seharusnya ada. Tapi tadi teman-teman juga menjelaskan bahwa kondisinya adalah banyak orang tua yang bekerja ya. Jadi banyak orang tua yang bekerja sehingga kurang memperhatikan anak-anaknya. Nah, sekedar saran dari saya untuk penelitian ini, di dalam penelitian ini mungkin bisa lebih dijelaskan bagaimana caranya orang tua itu bekerja, tapi bagaimana caranya menanamkan nilai-nilai PAI itu ya ke dalam diri anaknya gitu. Atau mungkin memang ada jam-jam khusus untuk memberikan penanaman nilai keagamaan saat malam hari mungkin. Nah, itu ditonjolkan karena itu yang menjadi nilai plus dalam penelitian teman-teman gitu. Selanjutnya di kelompok ketiga berbicara tentang pendidikan gratis ya, PAUD TK. Ini juga menarik teman-teman. Jadi nggak semua pemerintahan itu, pemerintahan desa khususnya ya, mau memberikan dana PAD-nya, pendapatan anggaran desa, itu untuk kegiatan pendidikan. Nah, terus juga CSR memberikan dana ya di bulan Januari dan Juli. Jadi dana-dana itu kan sangat keren ya, maksudnya sangat bagus gitu programnya, sehingga program itu bisa berkelanjutan gitu. Nanti teman-teman mungkin bisa menambahkan di saran itu harapannya pemerintah desa lainnya juga bisa menyontoh program ini. Jadi yang ditonjolkan adalah program pendidikannya gitu. Peran pemerintah dan bekerja sama juga dengan CSR itu membiayai pendidikan gratis ya untuk PAUD atau TK. Nah, tapi di sini masalahnya desa ini masih terkendala nilai-nilai keagamaan. Nah, mungkin ini bisa dijadikan sebagai tempat, mungkin ini nanti bisa diklarifikasi ya jauh atau enggaknya. Jadi kalau misalkan jaraknya nggak terlalu jauh, itu bisa jadi tempat teman-teman KKN gitu. Jadi bagaimana caranya sebagai mahasiswa kita juga harus punya kontribusi nih untuk membangun wilayah yang memang butuh perhatian dari kita begitu. Kemudian untuk kelompok 4 ya, kegiatan mahat. Kegiatan mahat di perkuliahan ya. Ini ada di UIN ya, di Universitas Islam. Nah, kegiatan ini memang kegiatan yang wajib ya. Tadi saya sempat searching sedikit di Google gitu. Ini adalah kegiatan wajib yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa baru. Itu berdampak pada kebiasaan baru, pada habitus yang baru ya. Ketika teman-teman pada awalnya sekolah di SMA gitu ya, pulang pergi, tapi sekarang kegiatan kampus semakin padat. Nah, bagaimana mahasiswa ini bisa mempunyai kebiasaan baru yang memang pada akhirnya itu akan membentuk sebuah kegiatan atau suatu kegiatan yang sangat baru, dan itu akan pasti bentrok dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya begitu. Nah, jadi mungkin yang lebih ditekankan di sini adalah peran habitusnya dalam kegiatan mahat ini. Kelompok 5 itu berbicara tentang Roblox. Nah, Roblox itu kan memang lagi happening banget ya di sini juga, di Banten juga banyak sekali mahasiswa yang bermain Roblox gitu. Nah, memang kalau bermain overload itu kan akan menyebabkan pekerjaan semuanya tertunda, pekerjaan semuanya terganggu. Nah, pekerjaan itu kan berarti harus ada saran. Sarannya bagaimana? Sarannya adalah teman-teman bisa membuat skala prioritas. Gitu, skala prioritas dari nomor 1 sampai nomor terakhir. Itu mengantisipasi supaya pekerjaan itu tidak terlarut begitu saja begitu. Itu mungkin nanti bisa dimasukkan ke dalam skala. Lanjut kelompok 6. Adaptasi mahasiswa baru di UIN Wali Songo. Nah, adaptasi baru sebagai mahasiswa baru itu kan memang tidak mudah. Jadi agak sulit memang. Nah, tapi tadi hasil penelitiannya sudah menunjukkan bahwa adaptasinya sudah berjalan dengan baik.
Nah, kesulitan-kesulitan itu silakan dicantumkan dan diperkuat di hasil penelitian. Karena dari adanya hambatan itu mengakibatkan adaptasi mahasiswa baru ini berhasil. Gitu. Nah, faktor-faktornya silakan dijelaskan. Nah, selanjutnya di kelompok terakhir itu berbicara tentang kemampuan bahasa permainan Roblox ya. Memang di satu sisi dampak positifnya kita bisa tahu bahasa asing. Kita bisa mengimplementasikan itu dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya apa? Tadi teman-teman sudah menjelaskan, ada penyimpangan bahasa di situ, percampuran bahasa ya. Ada yang menggunakan bahasa Indonesia campur dengan bahasa Inggris begitu. Nah, itu kan sebenarnya mencederai bahasa Indonesia gitu. Seharusnya kan kalau memang ada di sini ya kita menggunakan bahasa Indonesia. Kalau memang menggunakan bahasa Inggris ya bisa full bahasa Inggris seperti itu. Gitu. Nah, terus mungkin di kelompok 7 ini bisa diperkuat lagi hasil penelitiannya kaitannya dengan hal apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi dampak negatif itu. Gitu. Nanti silakan dipikirkan oleh kelompok 7. Begitu ya. Mungkin itu sedikit reviewan atau saran dari Iya, Bu. Mau? Iya. Nah, terus kemudian mohon maaf ya. Jadi saran dari saya untuk kegiatan ini gitu ya, semoga bisa memperkaya hasil penelitian teman-teman dari kelompok 1 sampai kelompok 7 begitu. Mungkin saya bisa langsung lanjut saja ke materi yang akan saya paparkan. Jadi yang pertama berdasarkan tor yang sudah dikirimkan oleh Bu Binti ya. Jadi kita mulai dari latar belakangnya, ini hampir sama dengan penelitian teman-teman. Jadi ada yang namanya perubahan. Setiap kita pasti mengalami perubahan. Nah, perubahan itu kaitannya dengan teknologi. Nah, teknologi informasi itu kan pasti akan berkembang dengan pesat. Salah satunya dari permainan Roblox yang tadi teman-teman sudah jelaskan gitu ya, bahwa Roblox ini tuh bisa memengaruhi bahasa, bisa memengaruhi aktivitas kita gitu. Kemudian yang kedua, struktur keluarga. Nah, struktur keluarga itu berkaitan dengan penelitian tentang PAI tadi. Penanaman nilai-nilai agama di lingkungan keluarga atau pendidikan secara umum. Bahwa orang tua bekerja, mobilitas tinggi, waktu interaksinya itu pasti akan terbatas. Nah, tapi setiap keluarga itu idealnya ya punya waktu untuk berkumpul dengan keluarganya. Misal sekarang sebagai anak rantau, aduh susah Bu untuk kumpul dengan keluarga, kan bisa via online sambil teleponan gitu ya. Jadi penanaman nilai keagamaan itu tidak harus kita kumpul bareng secara offline tuh tidak. Tapi penanaman keagamaan itu bisa juga by phone gitu. Atau mungkin kalau orang tuanya sudah melek teknologi bisa by Zoom atau Google Meet gitu ya. Jadi setiap hari itu seharusnya itu ditanamkan nilai-nilai keagamaan seperti itu. Kemudian yang ketiga dari apa ya namanya, dari platform digital itu atau misalkan tadi permainan Roblox ya atau semacamnya itu bisa membuat atau membentuk satu komunitas belajar gitu. Komunitas belajar itu gimana maksudnya? Jadi dari komunitas Roblox tadi gitu ya, misalkan dari banyak jurusan tuh kan biasanya temennya tuh banyak dari banyak jurusan. Itu bisa kolaborasi khususnya dalam hal pengembangan teknologi. Mungkin teman-teman bisa membuat aplikasi dan lain sebagainya yang ada kaitannya dengan pembelajaran. Seperti itu. Jadi berbicara tentang pendidikan itu tidak hanya berbicara tentang sekolah, tapi berbicara pendidikan itu berbicara tentang dampak atau impact. Jadi impact kita, dampak kita di lingkungan itu bagaimana sih? Nah, itu disebut dengan pendidikan. Begitu, teman-teman. Nah, dari latar belakang itu, nah dampaknya itu apa sih? Dampaknya adalah misalnya tadi teman-teman sudah melaksanakan penelitian yang endingnya, akhirnya itu pada peningkatan pendidikan.
Nah, dampak terhadap pendidikan yang pertama adalah mengubah cara belajar, interaksi guru, siswa, orang tua, dan akses informasi. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah mengubah cara belajar itu tidak lagi konvensional. Cara belajar itu bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman, bisa menggunakan banyak platform digital. Lalu interaksi guru dengan siswa itu tidak perlu tatap muka, seperti ini tuh juga sudah bisa gitu secara online begitu. Nah, terus kemudian peran orang tua nih tidak hanya menanyakan anaknya itu hari ini belajar apa, tapi peran orang tua juga menanyakan ke gurunya gitu, bahwa benar tidak anaknya belajar ini. Jadi kontribusi orang tua itu tidak untuk anak saja, tapi juga menanyakan kepada guru, begitu. Kenapa harus demikian? Karena ini adalah pandangan yang salah ketika guru itu, ketika orang tua itu menitipkan anaknya ke gurunya. Misalkan, "Bu, saya titip anak saya ya," gitu. Nah, terus nggak di-follow up, itu kesalahan yang sering terjadi dalam lingkup persekolahan. Jadi seharusnya orang tua itu juga terus memfollow up ke gurunya. Anak ini tuh gimana sih di sekolah? Seperti itu. Kenapa harus seperti itu? Karena iya dititipkan ke gurunya, tapi kan gurunya enggak setiap hari melihat anaknya. Jadi harus termonitor dan diingatkan. Terus juga tidak serta-merta orang tua itu melepas tanggung jawab anaknya dititipkan ke sekolah, jadi tanggung jawab guru itu tidak seperti itu gitu. Orang tua juga harus tahu setiap harinya itu anak seperti apa, sehingga anak merasa diperhatikan gitu teman-teman. Kemudian yang kedua, keluarga tidak lagi menjadi satu-satunya ruang pendidikan. Nah, jadi keluarga itu tidak menjadi satu-satunya sebagai tempat pendidikan gitu. Tidak hanya ayah dan ibu saja yang berperan memberikan pendidikan kepada anaknya, tapi kolaborasi dengan guru, dengan teknologi juga. Jadi kita sebagai orang tua juga harus melek teknologi. Nah, ini menjadi PR bersama teman-teman ketika kita melihat di wilayah terpencil misalnya. Di wilayah terpencil itu kan belum mampu menjangkau semua teknologi dan juga belum mampu apa yang namanya belum mampu mengakses teknologi dan juga pengetahuan ini gitu yang kita bicarakan ini gitu. Nah, terus juga belajar itu tidak hanya dengan dosen kalau kita sebagai mahasiswa ya, tapi kita bisa membuat komunitas belajar mandiri begitu. Nah, pendidikan itu dituntut adaptif, inklusif, dan relevan terhadap kebutuhan generasi modern. Jadi, pendidikan itu harus adaptif, harus mengikuti perkembangan zaman. Pendidikan tidak hanya ada, misalkan kita sebagai mahasiswa, pendidikan itu tidak hanya ada di setiap sekolah, tidak ada setiap ruang perkuliahan, tapi pendidikan itu bisa diakses di luar kuliah atau di luar kampus, gitu ya. Selanjutnya, tantangan utamanya adalah distraksi digital dan ketimpangan akses teknologi. Distraksi digital. Permainan Roblox itu bisa menjadi distraksi untuk kita semua. Gitu. Nah, teman-teman yang lain pasti merasakan kalau tidak ada skala prioritas itu akan semakin sulit. Dan juga ketimpangan akses teknologi. Tidak semua orang itu punya teknologi atau punya handphone. Di daerah terpencil masih sangat banyak. Nah, ini adalah tantangan pendidikan. Padahal pendidikan yang sekarang itu kan kita lebih sering menggunakan teknologi. Kita membuat PPT itu sekarang pakai Canva. Nah, Canva itu perlu internet, ya kan? Nah, tidak semua bisa mengakses Canva, teman-teman. Tidak semua bisa mengakses aplikasi yang lainnya. Apalagi sekarang kalau kita kaitkan dengan penggunaan AI. Teman-teman pasti tidak asing dong dengan penggunaan AI di kampus gitu ya. Kan tidak semua punya akses untuk bisa mengakses AI. Apalagi sekarang kalau kita lihat, mungkin Bu Binti juga merasakan gitu kalau teman-teman presentasi itu akan semakin cepat dapat jawabannya karena apa-apa menggunakan AI. Nah, maksudnya adalah boleh kita menggunakan AI tapi tetap diolah menggunakan pikiran kita masing-masing. Jadi jangan mau diperbudak oleh AI. Kemudian yang kedua, melemahnya fungsi pengasuhan dan pendidikan karakter di keluarga. Rata-rata sekarang ibu bekerja setiap tahunnya itu meningkat.
Sehingga fungsi kedekatan kita dengan anak itu akan semakin berkurang. Nah, orang tua modern biasanya langsung saja menitipkan anaknya ke sekolah atau ke kampus. Tapi kalau untuk mahasiswa itu sudah dianggap mampu, ya. Makanya di lingkungan kampus pun juga hubungan antara dosen dengan mahasiswa tidak sedekat siswa dengan guru gitu, karena dianggap sudah masuk ke usia yang bisa dipercaya seperti itu dan bisa membawa dirinya. Kemudian yang ketiga, mahasiswa menghadapi tekanan akademik. Ini adalah tantangan saat kegiatan tadi ya, kegiatan mahasiswa baru tadi gitu. Nah, dalam kegiatan mahasiswa baru ini kan perlu yang namanya menyesuaikan waktu atau manajemen waktu yang baik supaya tidak sakit, supaya tidak burn out ya, ataupun yang lainnya. Nah, ini adalah tantangan bagi dunia pendidikan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah seharusnya kampus bisa menyesuaikan waktunya, bisa membuat kegiatan itu tidak setiap hari, tapi dipadatkan di hari-hari tertentu. Gitu. Atau kegiatan itu bisa dilakukan secara online. Jadi bisa menyesuaikan teman-teman tuh bisanya kapan. Gitu ya. Jadi kita perlu kolaborasi dengan mahasiswa, terus kemudian pihak kampus atau bahkan sampai dekanat gitu untuk mengetahui kegiatan kampus ini. Selanjutnya, selain tantangan, kita sebenarnya juga punya peluang dengan adanya teknologi. Sehingga kita bisa melakukan kolaborasi pendidikan. Nah, contohnya adalah Bu Ginti mengundang saya menjadi reviewer. Itu adalah contoh bahwa pendidikan itu adaptif, inklusif gitu. Tidak terbatas pada waktu dan jarak. Jadi semuanya tuh bisa. Begitu. Selanjutnya, nah komunitas belajar. Komunitas belajar ini bisa memperkuat dukungan sosial, akademik, dan pembentukan karakter. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah dengan teknologi yang kita miliki, kita dengan sangat mudah untuk membuat komunitas belajar. Gitu. Lintas jurusan pun dengan mudahnya kalau tidak bisa bertemu secara langsung kan kita bisa online. Selanjutnya yang ketiga adalah riset mahasiswa itu berperan penting untuk menghadirkan solusi berbasis data dan konteks sosial dengan adanya penelitian ini. Dan harapannya diseminasi sosiologi pendidikan ini tidak berhenti sampai sini saja. Tidak berhenti pada penelitian yang endingnya ada di atas kertas aja. Gitu. Tapi sebagai mahasiswa kita perlu melakukan kerja nyata. Ya. Jadi penelitian itu bisa diimplementasikan mungkin dalam kegiatan pengabdian masyarakat atau bekerja sama dengan dosen untuk memberikan bantuan gitu ya atau ide kepada pemerintah desa misalkan. Jadi riset-riset ini terus gaungkan gitu ya. Riset-riset ini terus ada sampai solusi yang nyata itu muncul seperti itu. Nah, tadi sudah ada lingkup materinya ya. Orang tua pekerja dan tantangan pengasuhan modern tadi kita kaitkan dengan orang tua yang bekerja dan harus menanamkan nilai-nilai keagamaan kepada anak-anaknya. Kemudian ada penguatan pendidikan agama yang berhubungan dengan karakter dan identitas anak remaja di usia 13 tahun. Kemudian kolaborasi keluarga dengan pemerintah desa. Dan selanjutnya teknologi digital dan pendidikan itu tadi sudah kita bahas ada peluang, ada tantangan ya. Juga ada risikonya. Risikonya adalah pandai-pandainya kita memanfaatkan waktu dan punya skala prioritas. Kemudian distraksi digital, games online, dan dampaknya terhadap motivasi belajar. Jadi bermain games itu boleh, tapi ada batasnya. Selanjutnya, peran platform digital sebagai ruang komunitas belajar dan pertukaran pengetahuan. Jadi dalam kita memandang satu hal ya teman-teman, menurut saya kita harus melihat dari dua sisi, tidak bisa hanya satu sisi saja. Jadi ketika kita berbicara permainan Roblox, itu pasti ada dampak negatif dan positifnya. Nah, dampak positifnya itu yang bisa kita kembangkan, dampak negatifnya itu dicarikan solusi seperti itu. Dinamika pendidikan mahasiswa yang pertama tadi sudah sering kita bahas tantangan manajemen waktu ya. Jadi bagaimana caranya kita harus menyeimbangkan antara kegiatan akademik dan non-akademik.
Kemudian yang selanjutnya ada adaptasi sosial dan akademik mahasiswa perantau. Nah, sebagai mahasiswa perantau mungkin teman-teman juga merasakan bagaimana caranya beradaptasi di tempat baru yang dikaitkan dengan teorinya Bourdieu ya kalau nggak salah tadi. Kemudian yang ketiga, pembentukan komunitas belajar di kampus dan platform digital. Jadi, membentuk komunitas belajar di kampus itu adalah hal modern ya yang bisa dilakukan oleh teman-teman. Jadi tidak hanya berdiskusi dengan satu jurusan, tapi bisa juga lintas jurusan, itu semakin memperkaya pengetahuan teman-teman. Khususnya menggunakan platform digital gitu. Nah, sekolah, masyarakat, dan platform digital itu bisa menjadi ekosistem pendidikan yang sangat baik ya, bisa berkolaborasi dengan sangat baik, dan komunitas belajar itu juga bisa sebagai ruang penguatan sosial gitu. Jadi ketika kita berbicara tentang games Roblox tadi, itu juga bisa menambah pengetahuan teman-teman mungkin dari lintas jurusan gitu. Bagaimana menurut pandangan jurusan yang berkaitan dengan teknologi? Gimana pandangan mereka gitu? Pasti punya pandangan yang berbeda teman-teman. Gitu, dan akan menimbulkan adanya inovasi baru. Dan yang terakhir, peran perguruan tinggi dalam membangun kolaborasi pendidikan lintas sektor itu sangat dibutuhkan. Jadi dari hasil riset yang teman-teman buat, itu bisa membangun kolaborasi pendidikan lintas sektor. Jadi dari penelitian itu mungkin bisa dikembangkan dengan mahasiswa jurusan pendidikan agama Islam mungkin. Terus kemudian bisa juga dengan jurusan pendidikan sosiologi juga bisa gitu. Jadi banyak jurusan yang bisa diajak berkolaborasi dalam penelitian teman-teman, karena hasil penelitian teman-teman ini tidak hanya berfokus pada subjek penelitian aja, tapi punya dampak gitu. Nah, arah pengembangan pendidikan di masa depan. Jadi, menurut saya pendidikan yang adaptif, inklusif, dan berbasis ekosistem itu nanti akan melahirkan integrasi pembelajaran formal, informal, dan non-formal. Nah, rekomendasi strategis untuk kebijakan itu juga bisa jadi salah satu solusi yang akan teman-teman berikan melalui penelitian teman-teman ini. Gitu. Nah, mungkin itu penjelasan dari saya. Saya akan tutup dengan closing statement. Melalui diseminasi riset ini, semoga sosiologi pendidikan bisa hadir bukan hanya sebagai teori, tapi juga sebagai alat untuk membaca realitas dan membangun solusi sesuai dengan penelitian yang sudah teman-teman kerjakan. Begitu, Bu Binti dan teman-teman semua. Mungkin dari saya cukupkan. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Ika telah menyampaikan respon dan juga materi pada diseminasi riset pada sore hari ini. Untuk selanjutnya mungkin teman-teman yang ada di forum ini, apakah ada yang ingin bertanya? Jika ada yang ingin bertanya, bisa langsung mengacungkan tangan saja ya. Nanti biar bisa langsung dijawab oleh Ibu Ika. Gitu. Oke, ada yang mau bertanya teman-teman? Yo, siapa yang mau bertanya? Silahkan teman-teman. Ayo, siapa yang mau bertanya? Ayo, ayo. Ada tidak teman-teman? Nah, mungkin ini ya bisa ceritain dulu dinamika pendidikan di Universitas Sultan Ageng Tirtaya saya itu seperti apa kira-kira?
biar teman-teman tuh bisa tergambar juga bahwa apa ya, gimana membandingkan pendidikan di UPIN Wali Songo dan di Sultan Agung Tirta gitu. Oke, kalau di Untirta sendiri itu lebih ke pendidikannya ini untuk mahasiswa baru dulu ya, Bu ya. Jadi kalau di mahasiswa baru ini ada sejenis yang tadi teman-teman jelaskan, yang bagian ada kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa baru gitu. Tapi tidak terfokus pada pendidikan agama Islam, tapi lebih ke apa namanya, karya gitu, ada bentuknya. Jadi membuat satu karena memang ini basicnya FKIP ya teman-teman semua, jadi endingnya adalah menjadi guru gitu. Jadi dari setiap kelompok itu, kelompok semua jurusan ya, karena di sini ada banyak jurusan, kurang lebih ada 16 jurusan gitu. Nah, dari dibuat per kelompok gitu, mereka setiap bulan 2 bulan sekali itu melampirkan atau menjelaskan hasil karya mereka tuh udah sampai mana gitu. Nah terus kalau dari dekanat sendiri, karena ini adalah program dekanat, itu diberikan waktu yang fleksibel mengikuti jadwalnya mahasiswa gitu. Biasanya ada di hari Jumat karena per mata kuliah atau perkuliahan di hari Jumat itu memang agak tidak terlalu padat begitu. Lalu untuk pengerjaannya bebas di hari apa saja. Nah, itu berkaitan dengan kegiatan yang mirip ya di UIN. Terus kemudian kalau di sosiologi sendiri, di pendidikan sosiologi, untuk pendidikan yang memang intens diberikan, kita ada MKU. Nah, MKU itu mata kuliah umum, semuanya ada agama, terus ada Pancasila, ada kewarganegaraan. Jadi pemupukan nilai keagamaan itu ada di mata kuliah agama begitu. Nah, kalau untuk kebangsaannya ada di Pancasila dan kewarganegaraan. Lalu mahasiswa baru ini saat PKKMB juga diberikan materi seperti materi akademik, apa yang harus dilakukan sebagai mahasiswa baru gitu, dengan cara menghubungi dosen PA dan lain sebagainya. Gitu. Jadi dari awal sudah diberikan cara-cara gimana sih mahasiswa baru di Untirta ini gitu. Nah, terus kemudian jadwal untuk mahasiswa baru tuh juga sudah dipaketkan, Bu. Kalau di sini itu ada 20 SKS gitu. Terus untuk berkaitan dengan riset itu dari jurusan atau himpunan tuh sudah ada bidang penelitiannya. Jadi teman-teman yang punya penelitian atau mau ikut melakukan penelitian tuh kita selalu update di apa ya namanya, saluran WA gitu. Jadi di saluran WA itu sering diberitahu kalau ada misalkan ada penelitian dosen nih, nah terus butuh berapa mahasiswa paling cepat mengelis, itu dia yang akan diajak seperti itu. Jadi kita juga tidak memilih-milih mahasiswa ya, hanya mahasiswa yang memang ingin ikut ya diikutkan gitu. Lalu kemudian kalau untuk komunitas belajar dari himpunan juga menyediakan apa namanya, kotak saran gitu ya dari Instagram. Jadi kalau misalkan membentuk, misal ada event terdekat nih, biasanya tuh PKM ya, PKM itu tahun depan, itu sudah ada timnya gitu. Jadi mahasiswa di sini tuh memang benar-benar diikutkan untuk ikut komunitas belajar. Memang komunitas belajarnya tidak apa ya sifatnya, tidak formal ya, tidak ada SK dan lain sebagainya, sifatnya non formal. Jadi nanti ada beberapa kelompok yang ingin kita majukan untuk PKM tahun depan gitu. Terus kalau untuk riset dosen ya, ini kita sedang ada penelitian hibah internal untuk kampus. Nah,
dari pendidikan sosiologi sendiri itu dijatah berapa banyak yang akan ikut riset hibah penelitian dan akan mengajak mahasiswa gitu. Nah, mahasiswa yang diajak kalau untuk penelitian dosen itu memang ditentukan Bu dan Ibu dan teman-teman semua. Jadi ditentukan memang yang aktif dan kiranya bisa diajak berkolaborasi. Jadi kalau untuk riset-riset dan khususnya diseminasi seperti ini ya, emang kami masih mengundang dosen-dosen dari dalam jurusan karena untuk mencari dosen pendidikan sosiologinya kan memang masih agak susah ya Bu ya untuk di Banten sendiri gitu. Jadi memang di Banten itu universitas ada dua. Nah, ada Untirta sama UIN. Nah, dari UIN ini belum ada pendidikan sosiologi. Jadi masih pakai dari dalam gitu sambil mencari relasi ya mungkin nanti yang dari dosen pendidikan. Seperti itu. Nah, terus ini mungkin sekedar sharing ya teman-teman. Jadi di pendidikan sosiologi juga eh tidak hanya belajar tentang pendidikannya, juga memang fokus pada teori. Jadi dari himpunan sendiri sudah ada kelas-kelas teori gitu. Misalkan minggu ini kita akan belajar tentang Ritzer gitu ya, teorinya yang ada di bukunya Ritzer itu dibedah satu persatu. Mungkin teman-teman pernah tahu ya yang sebel itu kita akan buat diskusi ringan gitu, diskusi ringan dengan himpunan gitu dan kadang juga ada dosen yang mendampingi seperti itu. Mungkin begitu sih Bu Binti. Jadi sudah dikelompok-kelompokkan ya mahasiswanya gitu, minat mahasiswanya itu kemana gitu. Kalau di UIN sendiri bagaimana Bu? Wah, kalau Dewi masih banyak PR sepertinya ya, Bu Ika. Jadi memang apa ya? Kayaknya tahun kan soalnya saya juga masih baru di sini, jadi belum begitu tahu atmosfer UIN. Jadi masih apa ya menanyakan ke pimpinan terkait program apa yang mau dibuat ke depannya dan lain sebagainya. Dan salah satu program yang mau dibuat itu tentang kepenulisan begitu. Jadi memang kan penulisan itu penting. Dikiranya kayak lomba-lomba seperti yang Bu Ika tadi bilang ada PKM. Nah itu kayaknya kalau di UIN belum ada ya untuk penyiapan itu. Jadi memang inisiatif dari mahasiswa sendiri. Nah, mungkin ke depannya bisalah dijadikan rujukan gitu di UIN biar dijadikan apa ya program program baru untuk mempersiapkan mahasiswa agar prestasinya meningkat gitu ya. Kan itu juga nanti dampaknya impactnya ke fakultas, ke mahasiswa itu sendiri dan juga ke UIN gitu. Itu sih Betul. mungkin Bu Ika. Ya, ya semoga harapannya dengan adanya diseminasi riset ini ya bisa menjadi awalan gitu untuk teman-teman yang memang fokus ke bidang penelitian tuh bisa diberikan wadah begitu Bu Binti. Oh. Kayak begitu teman-teman, sangat luar biasa ya Bu Ika. Mungkin teman-teman ada yang mau menanggapi atau menanyakan gitu kepada Bu Ika terkait dengan di luar konteks juga nggak apa-apa gitu. Silakan. Tidak terasa sudah mau maghrib. Iya, sudah mau gelap di sini. Mungkin teman-teman ada sharing apa gitu dari hasil penelitiannya. Ini rata-rata hasil penelitiannya tuh di daerah Semarang atau di luar Semarang juga ada, Bu? Kayaknya sih semuanya di Semarang ya. Aku juga kurang tahu lokasi-lokasinya belum hafal di Semarang. Jung Semi itu di mana? Juga nggak tahu. Iya, mungkin itu bisa jadi rujukan ya untuk skripsi nanti ya, karena kan 3 semester lagi ya, teman-teman. Ya, jadi eh, saya juga bilang ke teman-teman kalau misalnya ini mau dijadikan skripsi ya itu silahkan, tapi izin dulu sama teman-teman yang lain gitu. Iya, Barangkali ada yang enggak apa ya, enggak rela gitu penelitian ini dijadikan penelitian atau bisa juga langsung di ini diperbaiki terus nanti dijadikan judul judul ulang terus disubmit di artikel itu bisa langsung lulus gitu. Aku selalu bilang gitu. iya, iya benar, Bu. Iya, mungkin nanti kalau perlu bantuan dosen gitu ya untuk eh,
masukin jurnal gitu kan, itu juga bisa berkolaborasi dengan dosen bersangkutan yang expert ya di bidangnya masing-masing gitu. Ya, betul. Ya, mungkin itu ya Mbak ya, karena sudah silakan ditutup Mbak Meisha, karena sudah larut ya, jam 17.30. Mungkin kita cukupkan saja diseminasi riset sore hari ini gitu. Oke, baik Ibu, terima kasih. Mungkin karena seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Binti, karena ini sudah mau maghrib ya teman-teman semua, Bu Ika, Bu Binti. Jadi mungkin sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada Bu Ika telah bersedia sharing-sharing dengan kita di forum kali ini, dan tentunya dari yang saya simak banyak sekali apa ya, PR lah ibaratnya, pandangan kayak tukar ini, kayak ibaratnya kayak studi banding gitu deh. Jadi kayak banyak nih yang perlu kita oh kayaknya ini perlu diadakan juga di sosiologi UIN gitu. Nah, mungkin itu saja. Hmm, Mungkin Kak, langsung saja ya teman-teman, dari saya cukupkan. Terima kasih kepada Bu Ika. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Ya Bu, terima kasih kembali. Terima kasih juga Bu. Selanjutnya Ya, foto ada bersama foto dulu. bersama. Ya, foto bersama dulu. Oke. Teman-teman bisa on cam ya. Ada yang bisa ini bantu screenshot. Ya, aku aja ini yang screenshot. Masya Allah, Yusril hadir ternyata ya. Oke, teman-teman. Selamat banget ya. Halo, halo. Ya, 1, 2, 3. Yang slide 2, teman-teman. Ayo on cam dong teman-teman. Nggak tahu ini pada nggak on 2 cam. Bu. 1, 2. Sudah, alhamdulillah. Jangan Oke. lupa mengisi presensi ya teman-teman. Sudah saya kirim di room chat. Oke, Bu Ika, saya ucapkan terima kasih banyak ya. Sama-sama. Aku mau pantun dulu dong. Nanti Ya, bilang cakep ya. boleh. Boleh Bu. Aku dokumentasiin sebentar. Sebentar. Dua larik aja nih ya, nggak panjang-panjang kita ya. Cakep. Oke, kita mulai ya. A, B. Yo, ayo, baik. Yuk, hidup sendiri tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih teman-teman semua. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Sama-sama. See you ya. Mungkin nanti kapan-kapan kita collab lagi. Gitu. Siap, ditunggu collab-nya. Tunggu ya teman-teman semua ya, hasil risetnya semoga bisa ada keberlanjutannya begitu. Oke, Ibu izin live ya. Terima kasih Ya, Bu terima Binti kasih dan sekali teman-teman lagi, semua. Bu Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama lintas universitas. Berarti apa namanya, mahasiswa Nisamen suruh ikut semua depan mereka. Gantian. Ya teman-teman, gitu ya. Jadi sekian diseminasi riset pada sore hari ini. Jangan lupa dikerjakan untuk papernya. Terus jangan lupa mempersiapkan papernya untuk submit, gitu ya. Terus nanti tak ambil sebagai nilai UAS. Itu teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya juga mohon maaf sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah luar biasa mempersiapkan acara pada sore hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat, jaga kesehatan, jangan lupa makan. 1. Amel Bu. Yusril aku nek Tegal loh.